Oke Sobat Elektro, kembali lagi bersama saya di channel Elektrobel yang membahas tentang seputaran kelistrikan dan elektronika. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang simulasi tombol cerdas cermat. Jadi di sini kita akan melaksanakan simulasi menggunakan sistem pemrograman PLC atau sistem kontrol logika terprogram. Jadi konsepnya seperti ini, di mana terdapat 3 tim yang akan berlomba, kemudian di masing-masing tim itu memiliki satu tombol tekan, kemudian juga memiliki satu buzzer dan satu lampu yang akan menyala ketika tombol ditekan. Namun ketika salah satu tim menekan tombol terlebih dahulu, maka tim lainnya tidak akan bisa menyalakan lampu dan buzzernya ketika sudah ada tim yang lain yang lebih dulu menekan tombolnya. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Nah, sekarang kita beranjak ke software yang akan digunakan. Jadi software yang akan digunakan pada simulasi ini adalah CX Programmer dan CX Designer. Jadi di sini ada dua software yang digunakan. Yang pertama CX Programmer yang digunakan untuk memprogram simulasi ini, kemudian yang kedua adalah CX Designer yang digunakan untuk mendesain dari simulasi yang akan kita laksanakan. Oke, sorry. Jadi kita di sini bisa menggunakan kedua-duanya atau bisa membuat salah satu dari kedua aplikasi ini. Apakah kita mau memprogramnya terlebih dahulu kemudian membuat desainnya, ataupun kita juga bisa membuat desainnya terlebih dahulu baru kita memprogramnya. Di sini kita akan laksanakan programnya terlebih dahulu. Kita menggunakan CX Programmer di sini. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan membuat project baru. Kita bisa ketik di sini project yang akan kita buat, misalnya tombol cerdas cermat. Nah, sekarang kita bisa ketik di sini tombol cerdas cermat ataupun apa sih yang menurut kita perlukan. Cerdas cermat. Tombol. Kayak anggap aja seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari software atau aplikasi CX Programmer yang digunakan untuk memprogram simulasi yang akan kita jalankan. Jadi sebelum kita melaksanakan simulasinya di CX Designer, kita harus melaksanakan atau membuat suatu rangkaian ladder diagram di CX Programmer ini. Oke, lanjut saja. Langkah yang pertama akan kita buat adalah membuat tombol tekan di masing-masing tim dan rangkaian buzzer dan lampunya. Nah, untuk tombol tekannya kita bisa mencarinya di sini dengan menggunakan kontak NO atau normally open. Nah, kita juga bisa menggunakan instruksi LD di keyboard Anda, LD. Nah, untuk pengalamannya kita bisa gunakan 0.00 atau kalian juga bisa ketik saja 000. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti itu, kita akan klik enter. Nah, baru kita namakan untuk apa LD 000 ini. Nah, ini untuk tombol tim A. Nah, untuk tombol tim A. Kemudian kita akan membuat tombol stop di sampingnya. Kita buat LD 001. Inilah tombol stop. Nah, setelah itu baru kita akan membuat output berupa lampu dan buzzernya. Output 100.00. Nah, ini lampu tim A. Oke.
sudah terdapat sebuah lampu untuk tim A nya. Kemudian di sini kita akan buat buzzernya, instruksinya juga sama, output, namun untuk pengalamatannya berbeda. Ini 101 buzzer tim A. Nah, ini untuk sementara kita buat seperti ini, nanti kita akan rubah di langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kunci dari lampu tim A ini. Jadi ketika ketika tim A menekan tombolnya dan menyalakan lampu, maka lampu akan tetap menyala karena terdapat pengunci di antara tombol ini. Nah, kita bisa buat kontak NO 100.00 lampu tim A, lempar ke atas. Nah, jadi ini gambaran untuk rangkaian ladder diagram untuk tim A nya. Nah, sekarang baru kita lanjut untuk membuat ladder diagram untuk tim lainnya. Nah, di sini kita bisa mengcopy ini saja, kemudian mengganti pengalamannya, copy paste. Kemudian ini kita ganti menjadi, karena tadi sudah terdapat pengalamatan 000, kemudian 001, dari sini buat 0.02 atau 002. Nah, ini untuk tombol tim B. Tombol stopnya kita tetapkan, kemudian untuk lampu kita ubah 100.02. Ini lampu tim B. Buzzernya juga kita ubah, ini 103 atau 100.03. Buzzer tim B. Nah, ini juga kita ubah untuk menyesuaikan dengan pengalamatan lampu di sini, 100.02. Oke, kita buat hal yang sama untuk tim C. Tim C kita di sini buat 02, berarti di sini 03. Tombol tim C. Lampunya juga kita ubah 100.04 lampu tim C. Oke, buzzer kita ubah 100.05 buzzer tim C. 100.04 lampu tim C. Oke. Nah, untuk tombol masing-masing tim sudah disiapkan, tombol dengan lampu dan buzzernya masing-masing. Nah, sekarang baru kita buat sebuah ladder diagram untuk timernya. Jadi prinsip kerjanya seperti ini. Ketika tombol tim A ini tekan, maka lampu tim A nya akan menyala seiring dengan perhitungan timer yang akan dibuat nanti. Nah, kemudian buzzernya akan menyala bersamaan dengan lama tombol ditekan. Jadi untuk prinsip kerjanya seperti itu. Sekarang kita buat di sini LD 100 lampu tim A, dan juga bawahnya kita buat LD 100.02 lampu tim B. Kita buat lampunya aja sih, LD 104 untuk lampu tim C. Kita jumper ke atas. Untuk menjumper ke atas, ke kanan dan ke kiri itu kita bisa gunakan kontrol dan panah
atas bawah atau kiri kanan. Nah, kemudian di sini kita buat instruksi timer tim 000, kemudian agar nah sekarang kita di sini tentukan waktu berapa lama yang akan digunakan untuk lamanya lampu menyala. Saya gunakan 50 second saja. Nah, ini sudah. Sorry. Nah, ini karena sudah timernya sudah ada. Sekarang baru kita akan membuat timer reset di masing-masing tombol dan lampu dim. Nah, di sini kita akan buat timer reset. Di sini kita bisa menggunakan kontak NC, kontak NC D000 samakan dengan timer di sini. Di sini nolnya 4, jadi kita gunakan 43 timer reset. Nah, di sini sudah terdapat timer reset. Kemudian di sini kita akan buat kontak NC lampu tim B dan tim C. Nah, kenapa? Karena ketika tombol tim A ditekan, maka lampu tim B dan tim C tidak akan bisa menyala. Jadi itu fungsi kontak NC di sini. Lampu ya, oke, sorry. 100 D02 lampu tim B, sini 100.04 lampu tim C. Oke. Dan kita sambung ke bawah. Nah, untuk ini kita hapus. Nah, di sini baru kita tambahkan kontak NO 0.00. Nah, di kontak ini adalah kontak tombol tim A, karena buzzer ini akan menyala seiring dengan lama tombol ini ditekan. Jadi ketika tombol dilepas, maka buzzernya juga akan mati. Nah, sekarang juga kita akan buat hal yang sama di tim B dan tim C. Sini kita buat timer resetnya. Gunakan kontak NC D0000 timer reset. Nah, di sini baru tim A dan tim C. Ini 100.00 tim A, di sini 100.04 lampu tim C. Jumper ke bawah, kemudian ini dihapus, tambahkan LD 002 tombol tim B. Nah, 1 D0000 timer reset. Ini untuk lampu tim A, dan ini untuk lampu tim B 02 tim B. Jumper ke bawah, ini kita hapus dulu, dan di sini kita buat tombol tim C nya 003 tombol tim C. Oke. Nah, untuk ini rangkaian sudah bisa dijalankan. Oke, mungkin biar lebih jelas kita bisa isikan keterangan
tombol ini 2 kali. Kita buat nama tim A. Jadi bisa klik 2 kali aja. Ini tim B, ini tim C, dan yang paling bawah ini adalah timernya. Oke. Nah, sekarang kita bisa melakukan simulasinya di CX Programmer terlebih dahulu, apakah ada errornya atau tidak, sebelum kita lanjut ke CX Designer. Work Simulator Online. Kita keluarkan ini. Nah, ini sudah posisi standby. Nah, ketika tombol A ditekan, maka lampu tim A dan buzzer tim A akan menyala. Nah, kenapa buzzernya tidak mati? Karena tombol ini masih menyala. Tombol tim A ini masih menyala. Nah, ketika tombol tim B ditekan, maka lampu dan buzzernya tidak akan bisa menyala karena di sini sudah terdapat kontak NC lampu tim A yang memutus rangkaian dari tombol tim B ini. Sama halnya juga dengan tim C, ketika ditekan maka tidak akan bisa menyalakan lampu tim C dan buzzer tim C. Nah, ketika tombol tim A dimatikan, maka lampu tim A ini masih tak menyala dan lampu tim B dan buzzernya akan menyala. Nah, sama halnya juga dengan ketika tombol tim B dimatikan, kemudian lampu ini mati, nah baru akan berpindah ke tim C. Jadi ketika salah satu tim yang sudah menekan tombol terlebih dahulu, maka tidak akan bisa membuat tim lain itu menyalakan lampunya meskipun tombolnya sudah ditekan. Kemudian ketika dilepas dan lampu masih menyala, itu belum bisa menyalakan lampu yang lain. Kemudian ketika lampunya sudah mati, baru tim yang lain bisa menyalakan lampu dan buzzernya. Timernya tak berjalan. Oke, cukup. Kita matikan. Kita ulang kembali. Karena rangkaian ladder diagram yang sudah selesai di CX Programmer ini, baru kita akan buat desain simulasinya di CX Designer. Nah, langkah yang pertama kita buat adalah sama halnya seperti kita membuat CX Programmer-nya, kita buat project baru juga. Nah, kita isikan namanya cerdas cermat tombol. Ini bisa samakan saja, cerdas cermat tombol. Oke, dan oke. Nah, ini merupakan media di mana kita akan membuat atau mendesain simulasi tersebut. Nah, karena tadi kita sudah menjelaskan apa saja yang akan digunakan, itu tombol masing-masing tim dan lampu serta buzzernya, dan satu tombol stop untuk semua tim. Nah, untuk membuat tombol dan lampunya, kita bisa buat di instruksi on off button. Kita buat lampunya terlebih dahulu. Oke, untuk buzzernya kita akan gunakan analogi lampu saja, karena di sini tidak ada buzzer yang
benar-benar berbunyi. Copy. Ini lampu dan buzzer. Nah, untuk menyelaraskan ketiga ini, keenamnya ini, kita bisa gunakan edit, kemudian line distribution, center in row. Nah, ini sudah selaras. Kemudian baru kita akan buat tombol masing-masing tim. Oke, sebelum ke sana kita akan rubah dulu terlebih dahulu kita akan ubah terlebih dahulu. Di sini merupakan lampunya. Di kiri merupakan lampunya. Kita bisa gunakan keinginan kita saja sih. Switch. Kita gunakan ini saja. Warna untuk tim 1 warnanya biru. Oke. Dan untuk buzzernya kita bisa gunakan shape seperti ini. Anggap inilah sebuah buzzer. Udah nggak berubah nih. Oh, sama ya. Inilah sebuah buzzer ya. Kemudian kita samakan juga color and shape. Mana ini? Nah, kita bisa gunakan warna kuning. Ini color shape warna kuning juga. Ini warna hijau. Mana ya? Main banyak nih. Nah, hijau. Oke. Untuk lampu dan buzzernya masing-masing tim sudah ada. Kemudian kita buat tombol masing-masing tim. Di sini kita buat tombol untuk tim A. Kita copy paste saja. Oke, satu untuk tombol stop ya. Terlebih dahulu kita selaraskan ini, kemudian
center in a row. Center in a column, geser dikit. Nah, sekarang baru kita ubah biar lebih menarik. Tombol switch. Oke, warna biru. Gunakan ini saja. Dan ini warna kuning. Warna hijau. Dan ini untuk tombol stop kita bisa gunakan warna merah. Mungkin agak lebih ke bawah sih ini. Oke, stop. Agak bawahin. Nah, mari kita buat label atau keterangan. Klik 2 kali, label. Ini merupakan lampu dan buzzer tim A. Text attribute digunakan center. Oke. Agak kecil ini. Copy paste juga 1 2. Selaraskan lagi dan lebih menarik. Center in a row. Ini tim B. Sorry, ini tim B juga. Tim C maksud saya. Copy paste lagi. Ini tombol stop-nya. Tombol stop. Oke. Dan bawahnya kita selaraskan lagi. Ini tombol tim A, tombol tim B, tombol tim C. Oke. Untuk komponen yang digunakan dan penamaannya sudah. Sekarang kita akan buat pengalamatannya. Nah, yang pertama untuk tombol tim A karena tadi kita gunakan 0.00, kita buat di sini 00. Kemudian untuk
01 nya kita gunakan untuk tombol stop, klik satu saja. Oke, 03 nya untuk tim B nya, kemudian untuk tombol tim C adalah 04. Oke, untuk tombolnya sudah. Sekarang beranjak ke lampu dan buzzer. Nah, di sini sudah saya urutkan sebenarnya. Wordnya kita pakai 100, bitnya 0 karena tadi pakai 100.00 seperti hal ini. Klik OK. Untuk buzzernya kita gunakan 100.01 untuk 1 saja boleh. Tim B nya 100 maaf 02. Dan tim C tim buzzernya 03, tim C 100.04, dan buzzernya yang terakhir 100.05. Oke, sudah selesai. Inilah tampilan dari simulasi kita hari ini. Sekarang kita hubungkan dengan CX programmernya dan untuk simulasinya. Tes yes to all, kemudian connect to CX simulator, start, hubunglah ke CX programmernya. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya? Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika tombol tim A ditekan, maka buzzer akan menyala seiring lamanya tombol tim A ditekan. Ketika dilepas, buzzer akan mati dan lampu akan mati karena sudah di waktu 50 second. Kemudian ketika tombol tim A ditekan kembali dan tim B menekan, tidak akan bisa menyalakan lampu dan buzzernya. Kemudian mati, baru tim B bisa menyalakan lampu dan buzzernya. Waduh, kayaknya saya salah pengalamatan ini. Oke, ketukar ini ya. Saya ketukar ini. Sorry. Ketukar pengalamatan ya. Ini harusnya 02. Ini 03. Nah, ini baru benar. Terus kembali. Yes to all. Start. Tim A ditekan, menyala dan buzzer menyala, mati. Tim B mendekat, mati, ditekan. Nah, sudah bisa. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ketika salah satu tim menekan tombolnya lebih dahulu, maka tim yang lain tidak akan bisa menyalakan lampu dan buzzernya meskipun ia sudah menekan tombolnya, karena sudah ada tim yang lebih dahulu menekannya. Kemudian ketika tim yang lain melepas tombolnya dan lampu tim mereka sudah mati, baru yang lain baru bisa menyalakan lampu dan buzzernya. Kita coba lagi sekali. Tidak bisa menyala. Nah, baru bisa menyala. Tim C tidak bisa menyala.
lampu dimmi mati, baru bisa nyala. Kita cek tombol stopnya ya. Stop. Oke, langsung mati. Stop. Oke. Oke. Jadi semua tombol ini ditekan agak lama, tidak bisa sekali ditekan. Tekan lama, mati. Oke. Oke teman-teman. Jadi itu sedikit penjelasan saya tentang simulasi dari tombol cerdas cermat menggunakan sistem PLC dengan software CX Programmer dan CX Designer. Silakan kalian coba untuk belajar menggunakan software tersebut, karena ini sangat penting untuk kita untuk belajar. Jadi saya juga masih belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri channel hari ini dengan terima kasih. Goodbye.